Halo semua. Senang sekali rasanya karena hari ini kita akan berdiskusi lagi tentang suatu topik yang menarik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang topik penelitian eksperimen. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Saya Albi Anggito. Saya Anissa Widi Astuti. Saya Muhsinin. Mari kita berdiskusi tentang penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu metode penelitian yang menekankan kepada pengendalian atas objek yang diamatinya dengan tujuan untuk mendemonstrasikan adanya jalinan sebab akibat antara variabel dependen dengan variabel independen. Itu menurut Bapak Suwarno tahun 1987 halaman 23. Dalam penelitian eksperimen, terdapat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok tersebut sedapat mungkin sama atau mendekati karakteristiknya. Pada kelompok eksperimen diberikan pengaruh atau treatment tertentu, sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberikan. Selanjutnya, proses penelitian berjalan dan diobservasi untuk menentukan perbedaan atau perubahan yang terjadi pada kelompok eksperimen. Tentunya, perbedaan tersebut merupakan hasil banding keduanya. Ada beberapa bentuk desain penelitian eksperimen. Pertama, pre-experimental design. Nah, sebenarnya apa sih penelitian pre-eksperimen? Penelitian pre-eksperimen atau pre-experimental design merupakan rancangan penelitian yang belum dikategorikan sebagai eksperimen sungguhan. Hal tersebut karena pada rancangan ini belum dilakukan pengambilan sampel secara acak atau random, serta tidak dilakukan kontrol yang cukup terhadap variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Nah, terdapat beberapa jenis desain di dalam pre-eksperimen. Di antaranya, yang pertama kita akan membahas tentang one-shot case study. Nah, pada desain yang pertama ini, perlakuan diberikan pada suatu kelompok sehingga tidak ada kelompok kontrol sebagai bandingan dari kelompok eksperimen. Perlakuan diberikan dan selanjutnya diobservasi hasilnya dengan melakukan post-test. Atau dapat dikatakan juga perlakuan adalah variabel bebas dan hasilnya adalah variabel terikat. Nah, berikut ini merupakan paradigma dari penelitian desain one-shot case study. Contoh dari judul desain one-shot case study adalah pengaruh pembelajaran kontekstual berbantuan media gambar terhadap motivasi dan hasil belajar. Terdapat kelompok murid yang menggunakan pembelajaran kontekstual berbantuan media gambar. Nah, kemudian diukur motivasi dan hasil belajarnya. Pengaruh tersebut diukur dengan membandingkan motivasi dan hasil belajar sebelum pembelajaran kontekstual berbantuan media gambar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang desain yang kedua, yakni one group pretest post-test. Pada desain ini, peneliti sebelumnya memberikan pretest kepada kelompok yang akan diberikan perlakuan. Kemudian, peneliti melakukan perlakuan ataupun treatment. Setelah selesai perlakuan, peneliti memberikan post-test. Besarnya pengaruh perlakuan dapat diketahui secara lebih akurat dengan cara membandingkan antara hasil pretest dan post-test. Nah, berikut merupakan paradigma dari penelitian desain one group pretest post-test. Contoh judul dari penerapan one group pretest post-test adalah pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry terhadap pemahaman konsep matematika. Pada penelitian ini terdapat pretest sebelum diberikannya perlakuan. Perlakuan berupa pembelajaran inquiry. Nah, setelah itu baru deh diberikan perlakuan diadakannya post-test. Desain yang ketiga yakni intake group comparison. Pada desain ini ada suatu kelompok yang diteliti. Tetapi kelompok tersebut kemudian dibagi menjadi dua. Setengah kelompok pertama disebut kelas eksperimen karena menerima perlakuan. Sedangkan setengah kelompok selanjutnya disebut kelas kontrol karena tidak diberikan perlakuan. Nah, berikut paradigma penelitian dari desain intake group comparison.
Contoh judul dari Design Integral Comparison adalah pengaruh metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baik, terima kasih Mas Abi yang sudah menjelaskan pre-eksperimen design. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang quasi-eksperimen design. Yang pertama, quasi-eksperimen ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak sepenuhnya bisa mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Penelitian quasi-eksperimen ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan kelas yang diberi perlakuan dan kelas yang tidak diberi perlakuan. Selanjutnya, quasi-eksperimen ini mempunyai dua model, yaitu model time series design dan non-equivalent control group design. Yang pertama, model time series design. Model ini tidak dapat kita pilih secara random sebelum diberi perlakuan. Kelompok diberi pretest sampai 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi treatment. Apabila nilainya berbeda-beda, maka kelompok tersebut keadaannya belum konsisten. Tetapi ketika kelompok sudah jelas, maka baru kita beri treatment. Yang kedua yaitu model non-equivalent control group design. Model ini sebelum diberikan treatment, kelompok diberikan pretest untuk mengetahui keadaan kelompok sebelum treatment. Setelah itu, kelompok diberikan post-test untuk mengetahui keadaan kelompok setelah melakukan treatment. Ciri utama dari quasi-eksperimen design ini adalah pengemban dari true experiment design yang mempunyai kelompok kontrol. Namun, tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel dari luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Salah satu contoh judul dari quasi-eksperimen design adalah pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar siswa. Untuk materi selanjutnya, true eksperimen akan disampaikan oleh Mas Muhsinin. Selanjutnya, untuk desain yang terakhir yaitu True Experimental Design. Apa sih itu True Experimental Design? True Experimental Design merupakan desain penelitian di mana peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Adapun ciri-ciri utama dari True Experimental Design yaitu yang pertama, sampel diambil secara acak, yang kedua adanya kelompok pembanding, dan yang ketiga adanya variabel kontrol. Lalu, apa saja sih bentuk desain penelitian true eksperimental? Bentuk penelitian desain true eksperimental terbagi menjadi dua, yaitu post-test only control design dan pre-test post-test control group design. Yang pertama, post-test only control group design adalah desain yang terdapat dua kelompok yang mana masing-masing kelompok dipilih secara acak atau random. Kemudian yang kedua yaitu pre-test post-test control group design, yaitu desain yang terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak kemudian diberikan pre-test untuk melihat kemampuan awal mereka. Di sini kami mengambil sebuah contoh judul penelitian dari True Experimental Design, yaitu pengaruh model pembelajaran START terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, itu tadi sedikit penjelasan kami tentang penelitian eksperimen. Yang mana di dalam penelitian eksperimen ada 3 grand design. Yang pertama, ada pre-eksperimen, lalu yang kedua, ada quasi-eksperimen, dan yang ketiga, ada true eksperimen. Mudah-mudahan penjelasan sedikit dari kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Like and enjoy. Terima kasih.